Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Karena pukul sudah menunjukkan 13.29, kita dimulai saja ya. Ada satu orang lagi yang belum masuk. Bu Lilik ya? Sambil aja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hebat. Selamat berjumpa di perdana ini di ruang virtual eksplorasi konsep, yang mana pada hari ini kita pertama bertatap muka dimanapun Bapak berada. Dan sebelumnya salam kenal dulu dari saya. Nama saya Ibu Siti Nur Asia, asal Kota Serang. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Baik, alangkah baiknya sih sebelum kita mulai ke materi Bapak dan Ibu, biasanya kita perkenalan terlebih dahulu karena ini adalah di awal. Saya akan panggil dulu Bapak Pepe-nya dulu nih pertama. Kira-kira Bapak Pepe, Bapak Sultan ya? Sudah ada Bapak Sultan? Baik Bu, sudah standby Bu. Ya, salam kenal ya Bapak. Yang satu Salam lagi juga Bapak, Ibu. ya baik. Satu lagi Bapak Ajat Budiman. Ada Bapak Ajat? Baik. Ada Bu, hadir Bu. Kedengaran suara saya Bu? Ah, terdengar jelas. Ya, baik. Baik Bapak Pepe, Ibu Pepe, nggak ada Ibu Pepe ya di sini ya, Bapak Pepe semua ya. Ya. Baik Bapak Pepe dan Ibu-Ibu CGP, Bapak CGP yang hebat, kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin diawali dari Bapak Pepe, Pak Sultan Faturrahman dulu, kemudian nanti Pak Sultan memperkenalkan CGP yang diambil. Silakan dari Pak Sultan terlebih dahulu, nanti kemudian dilanjut ke Bapak Ajat. Mangga Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Siti Nur Asia selaku fasilitator, dan tak lupa rekan saya Pak Ajat selaku PP, dan rekan CGP yang hebat di angkatan 11 ini. Nama saya Sultan Faturrahman, unit kerja di UPT SDN Tirem 1, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Jabatan saya guru mapel, Ibu. Mungkin cukup perkenalan saya. Mungkin dilanjutkan nanti di CGP yang akan dibersamai dengan saya. Yang pertama nanti silahkan diperkenalkan Pak Nana terlebih dahulu. Ada Pak Nana dan Bu Nani ya. Silakan, Pak Muhammad Pak Nana. Haris. Ada Ya, Bu siap. Destika. Yang terakhir ada Bu Lisna. Mungkin di Pak Nana terlebih dahulu. Silakan Pak Nana. Baik, terima kasih Pak Sultona. Perkenalkan, nama saya Nana Supriyatna, asal instansi dari SDN Cimiung 2, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, CGP Angkatan 10 yang terparkir. Itu saja, dilanjut dengan teman yang lain. Silakan Bu Nani. Ya, siap. Dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Nani Hilyani dari SD Negeri Sasahan 1, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Ya, saya CGP Angkatan 10. Salam kenal semuanya, teman-teman hebat. Salam kenal Bu. Ya, terima kasih. Dilanjut dengan Pak Muhammad Haris. Silakan Pak Muhammad Haris. Ya,
Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris, asal instansi dari SDN Bakung Turus, Kecamatan Cikande, CGP Angkatan 10 yang terparkir. Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin selanjutnya Bu Destika. Silakan Ibu Destika. Ya, terima kasih Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Destika Siti Rohijah, unit kerja di SMP Negeri 2 Cikande sebagai guru mata pelajaran IPA. Sama dengan Bapak Nana, Bapak Haris, dan Bu Nani, saya juga angkatan 10 yang terparkir di angkatan 11. Terima kasih. Baik, dilanjutkan yang terakhir ini ada Bu Lisniawati. Ya, Silakan Bu baik. Terima Lisniawati. kasih, Pak. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Lisniawati Roslinia, saya akrab disapa Lisna. Saya dari UPT SD Negeri Renget 1, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Saya juga angkatan 10 yang terparkir di angkatan 11. Mohon bantuan dan kerjasamanya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lisniawati dan teman-teman di CGP Angkatan 11. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ke Bu Fasil. Silakan Bu Fasil. Baik, terima kasih Pak Sultan telah memperkenalkan CGP-nya yang di Ampu. Ada 5 orang ya Pak ya? Baik, dilanjut sama Pak Ajat. Monggo Pak Ajat. Baik, terima kasih Ibu Paskel, Ibu Siti Nurhasiah. Kedengaran suara saya, Ibu semua ya? Terdengar Pak. Perkenalkan, nama saya Jati Aman. Kerja saya di SMKN 1 Kramat Batu, Kabupaten Serang. Kebetulan saya lulusan pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 7. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini saya untuk diberi kesempatan untuk menjadi pengajar praktek di pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Dari 5 CGP, saya sebagai pengajar praktek, ada satu yang belum hadir ya, Bu Lilik. Ini ada 14 orang Pak. Sama admin satu. Admin 1 ya. Ya, silakan Pak, perkenalkan CGP-nya. Perkenalkan, dimulai dari Ibu Juwaria. Silakan Ibu Juwaria memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Sudah dibuka belum? Sudah dengar belum Punten? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP, mungkin sekarang menyebutnya angkatan 11 aja ya Bu ya, walaupun terparkir di kemarin angkatan 10. Baik, nama saya Juharia, saya unit kerjanya di TKITA Husna Baros, Bu, di Kecamatan Baros tentunya. Alhamdulillah bisa kenal dengan para guru-guru hebat. Mohon bimbingannya untuk Ibu fasilitator dan Bapak PP itu Pak Ajat Budiman. Senang bisa berkenalan dengan semuanya. Semoga kita bisa berkolaborasi. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Juwaria atas perkenalannya. Selanjutnya Ibu Lilik Milkiah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilik Milkiah, CGP 11 dari PKIP Edelweiss, Kecamatan Bojonegara. Cukup Ibu. Bojonegara di itu Bojo. Ya,
sudah Pak. Baik, terima kasih. Bukan. Ya. Udah, Pak. Ibu Lilik ya. Selanjutnya Pak Hendrik Permana, silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu Fasilitator, Bapak-Bapak pengajar praktek, serta Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 11. Nama saya Hendrik Permana, Bu. Saya bertugas di SD Negeri Sanyang, Kecamatan Mancak. Memang lulus CGP-nya di angkatan 10, namun memulai pendidikannya di angkatan 11. Barangkali itu Pak Ajat selaku PP, Ibu Siti selaku Ibu Fasil, mohon bimbingannya dan arahannya. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hendrik Permana atas perkenalannya. Selanjutnya dari CGP Dian Fitri Dianto. Silakan Pak Dian. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Dianto, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Cinangka, Kabupaten Serang. Saya di sini sebagai guru produktif teknik. Ini saya dari UB. Kemudian saya lulus CGP-nya itu di angkatan 10, Ibu Pak Ajat. Mungkin itu saja sih, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan mohon bimbingannya kepada semuanya, Ibu Fasil dan Pak Ajat. Terima kasih. Perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi CGP yang saya sebagai pengajar praktek Pak Hemi ya. Tadi saya sempat Pak Hemi dari saya nggak pakai ini. Terlempar. Mungkin Ini kayaknya yang keluar ya Pak ya, satu ya. Menunggu masuk lagi, hasil. Baik. Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PP, Pak Sultan, sama Pak Ajat Budiman yang telah menemani pada hari ini ya. Bapak Ibu CGP yang hebat, tadi sudah perkenalan. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Kita jangan ibaratnya merasa saya baru lulusan angkatan 10 dan di sini kita belajar di angkatan 11. Kita sama-sama ya. Tidak ada, Bu saya angkatan 10 baru sekarang pendidikan. Nah, ini kita sama-sama di sini belajar bersama dan insya Allah saya akan menemani Bapak dan Ibu semuanya dari mulai hari ini sampai 6 bulan ke depan. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita dilanjut ya. Sebelum saya screen materi, saya akan berpantun ria terlebih dahulu. Karena ini adalah jam rawan kayaknya Bapak dan Ibu. Boleh bilang cakep ya. Baju dan dasi dari Afrika. Cakep. Ambil kuali di dalam goa. Cakep. Sebelum presentasi ini dibuka, mari awali dengan berdoa. Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Bapak dan Ibu yang berkenan untuk memimpin doa dipersilahkan. Yang sudah berani. Tidak akan kita di sini sama-sama, ya. Boleh siapa yang memimpin doa terlebih dahulu? Silahkan Bapak dan Ibu. Saya aja. Silakan Pak Dian. Ya, baik. Baik teman-teman semuanya, demi kelancaran kegiatan kita tidak hanya untuk hari ini tapi 6 bulan ke depan, mari kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin Bapak Ibu, saya share screen materinya ya. Apa sudah tayang Bapak Ibu? Belum terlihat, Ibu. Oh, sudah. Belum. Sudah. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah terlihat, Ibu. Sudah, Bu. Ya, kita besarkan dulu. Suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sangat Jelas, jelas. Bu. Oke, baik. Sudah terlihat slide-nya Bapak dan Ibu? Sudah. Baik, kita mulai ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, di sini kita berada di eksplorasi konsep modul 1.1. Forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Nah, kita 2 jam ke depan, dengan 1 jamnya itu 90 menit, jadi 1 jam setengah, kita bersama-sama belajar di ruang virtual ini. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya izin biodata fasilitator atau nama saya sendiri. Tadi saya belum lengkap menyebutkan ya Bapak dan Ibu. Nama saya Siti Nur Asia SPD, tempat tanggal lahir Lebak 14 Maret 1980, alamat rumah Taman Cimuncang Indah, Blok F27 nomor 7. Kemudian instansi saya TK Putra 2 Serang, dan di TK Putra 2 Serang saya dikasih amanah untuk mengelola TK Putra 2 Serang yang beralamat di Jalan Ustadz Uzair Yahya nomor 1 Serang. Pengalaman tugas menjadi PP tahun 2023 di angkatan 8. Ini nomor HP saya Bapak dan Ibu. Mungkin sudah ada ya Bapak dan Ibu nomor HP di grup. Kemudian kita lanjut identitas modul pada hari ini. Nah, paket modul 1. Modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, yang mana sesi pembelajaran, forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual, kemudian jumlah jam pelajaran 2 JP, kompetensi lulusan yang dituju pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umum modul 1 CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul ini yaitu 1. Pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Identitas modul kita Bapak dan Ibu. Nah, agenda kita pada hari ini, pertama pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran modul, yang ketiga aktivitas sesi, yang keempat review aktivitas pembelajaran, yang kelima penutup. Agenda hari ini itu berada di 5 agenda kita. Nah, ini pembukaan, tadi kita sudah buka dengan doa dipimpin oleh Pak Dani ya. Kemudian lanjut ya Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta mampu
memberikan refleksi kritis tentang pemikiran KHD dalam forum diskusi. Nah, tujuan pembelajaran ini ada kaitannya dengan Bapak Ibu. Tugas kemarin dimulai diri membuat audio atau video terkait refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Yang mana semalam sudah saya lihat di LMS, hampir semua sudah mengunggah ya Bapak dan Ibu. Namun ada beberapa yang belum bisa saya buka karena saya harus mencolek mungkin Wafri lah Bapak Ibu ya. Itu aksesnya belum dibuka di Google Drive-nya kemungkinan. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ini skenario pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini pertama pembukaan, itu durasi 25 menit. Fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Kemudian fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis KHD. Yang kedua, refleksi kritis CGP, itu durasi 30 menit, Bapak dan Ibu. Setiap CGP memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD. Yang ketiga, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Nah, CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memahami dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Kemudian fasilitator memandu dialog. Yang keempat, refleksi dan umpan balik. Fasilitator memberikan umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP dan refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur yaitu dalam bentuk Padlet. Kurang lebih 10 menit Bapak dan Ibu waktu kita di poin 4. Kemudian yang terakhir penutup, fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi yaitu refleksi kritis pemikiran KHD kurang lebih 5 menit. Nah, skenario pembelajaran kita Bapak dan Ibu, ini ada kesepakatan belajar. Ada 7 kesepakatan belajar kita hari ini. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak dan Ibu di sini kesepakatannya kita sepakati ada 7 ini apa mau ditambah atau mau dikurang. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan atau mulai raise hand. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Yang ketujuh, senantiasa on cam. Jika terkendala sinyal, diberitahukan melalui kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu, kesepakatan belajar kita ada 7. Kita cermati, kita lihat, kita baca, apakah ada yang mau dikurangi atau ditambahkan. Mangga dibaca terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Apa sudah cukup kesepakatan belajarnya hari ini? Mungkin cukup. Cukup, Bu. Cukup, Pak Henry. Cukup, Pak. Pak Nana. Cukup, Bapak Ibu semuanya ya? Ya, Bu. Oke, baik ada 7 ya kesepakatan belajar kita. Nah, dilanjut. Ini ada pertanyaan pemantik. Bapak dan Ibu, di pertanyaan pemantik ini, Bapak dan Ibu sudah memahami, mempelajari yang kemarin di modul 1.1 mulai diri. Mungkin tidak akan aneh lagi dengan kata menuntun ya. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bapak dan Ibu silakan berpendapat. Raise hand boleh. Di pertanyaan pemantik yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Oke, baik. Ada Pak Supriyatna, silakan Pak Supriyatna. Pertanyaan yang pertama. Silakan Pak. Saya ya, Bu. Maaf. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Bagi saya, menuntun itu adalah mengarahkan dan membimbing anak, terutama sikap sopan santunnya, baik di kelas maupun di luar kelas. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Nana. Satu lagi boleh?
Ada lagi Bapak dan Ibu? Pak Hendrik? Apa siapa ya? Pak Hendrik, boleh, mangga Pak Hendrik. Terima kasih Ibu atas menuntun. Menurut saya Bu ya, itu seorang pendidik itu membimbing atau mengarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Nana, Pak Hendrik jawabannya ya, mendidik dan membimbing. Oke, baik. Kita lanjut di pertanyaan yang kedua Bapak dan Ibu. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Bapak Ibu silahkan yang mau berpendapat atau menjawab pertanyaan pemantik nomor 2. Raise hand mangga Bapak Ibu. Oke, Bu Lilik mangga, silakan Bu Lilik. Terima kasih kesempatannya, Bu. Jika menurut saya, kata menuntun dalam pembelajaran di TK, karena saya mengajarnya di TK, biasanya saya memberikan contoh pembiasaan kepada anak-anak tersebut. Karena sesuai dengan visi sekolah kami, bahwasanya mendidik karakter anak sesuai kebiasaan adat yang berlaku. Contohnya melakukan kegiatan ibadah seperti sholat, wudu, memakai kerudung, berpakaian sopan, berkata sopan, lalu melakukan bahasa berkomunikasi bahasa bebasan saat hari Jumat. Itu pun dilakukan oleh para guru dan kita pun menuntun anak-anak dalam hal kognitif di dalam kelas gitu, Bu. Oke, baik, luar biasa ya Bu Lilik, terima kasih jawabannya. Dilanjut, ada lagi Bapak dan Ibu, satu lagi dari pertanyaan yang kedua. Boleh Bu Dian, silakan Bu Dian. Baik Bu, menurut saya kaitan dengan menuntun yang konteks sosial. Bapak maaf Pak Dian ya, saya tadi manggil Bu Dian. Mohon maaf ya Bapak, mohon maaf. Silakan Bapak lanjut. Kaitan menuntun ketika dikaitkan dengan konteks sosial budaya, bagi saya yaitu kegiatan pendidikan atau kegiatan membersamai, mendampingi dan memfasilitasi peserta didik kaitan dengan pengembangan yang beririsan dengan kearifan lokal di daerah kami. Itu sih Bu, garis besarnya ya, seperti itulah. Baik, luar biasa ya Bapak dan Ibu, karena ini sudah dipraktekkan semuanya oleh Bapak dan Ibu, pasti sudah ada kata menuntun ini hal yang sangat baik ya, bisa melalui pembiasaan juga. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan Bapak Ibu yang berpendapat jawabannya. Oke, Bu Destika, silakan Bu Destika. Ya, terima kasih Ibu. Mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Tentu saja karena pasti setiap zaman itu akan selalu berkembang ya Bu ya. Beda antara anak tahun 90-an dengan anak sekarang generasi Gen Z itu akan berbeda. Maka pendidikan pun harus menyesuaikan dengan zamannya. Kemudian begitu juga dengan kodrat alam, karena antara satu daerah dengan daerah yang lainnya tuh memiliki struktur atau karakteristik dan kearifan alam, kearifan lokal yang berbeda-beda juga. Makanya kenapa pendidikan itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman tersebut. Seperti itu. Terima kasih jawabannya Bu Lisniawati ya. Bu Destika Bu tadi Bu Destika Bu. Saya baru rasakan. Oke, baik. Lanjut Bu Lisniawati ya. Ya, baik. Terima kasih Bu kesempatannya.
Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan jawaban dari Bu Destika ini. Kenapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam serta kodrat zaman? Karena menurut saya dengan kita memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan anak-anak didik kita gitu. Sehingga kita siap menciptakan generasi yang siap juga menghadapi masa depan dengan baik. Seperti itu mungkin Bu jawaban dari saya. Oke, baik, luar biasa jawabannya ya. Oke, dilanjut yang keempat Bapak dan Ibu. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ini yang sudah raise hand kayaknya Bu Juhariah. Mangga Bu Juhariah, silakan berpendapat Bu. Jawabannya. Silakan Ibu. Mikrofonnya dibuka. Baik, baik, sebetulnya saya tadi raise hand di pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Iya, Jadi mohon maaf ya Bu. nggak apa-apa, saya coba jawab untuk pertanyaan keempat, yaitu tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Mengenai relevansi ini mungkin saya mengartikan bahwa pendidikan yang berhamba pada anak artinya kita memberikan sesuatu pembelajaran itu berpusat pada anak, artinya berpusat pada apa yang anak butuhkan, karena kita sebagai pendidik pun berperan hanya sebagai pembimbing dan penuntun, artinya jadi kita lebih mengutamakan minat dan bakat anak, kemudian kita berpada anak. Jadi mungkin itu dari saya Bu. Oke, baik, luar biasa ya. Pendidikan yang menghamba pada anak, berpusat pada anak. Oke, terima kasih Bu Juharia. Dilanjut Pak Rohemi. Pak Rohemi, silakan Pak Rohemi. Iya, terima kasih Ibu. Tadi mohon maaf saya keluar dari ini. Oh iya. Ada kendala tadi. Ya, jadi terkait dengan tadi berhamba pada anak, saya setuju dengan pendapat sebelumnya dari Ibu Juharia. Saya menambahkan bahwa berdasarkan dari pemikirannya KHD, jadi guru itu memang betul ya harus dalam mengajar itu harus berpusat pada anak. Jadi anak itu jangan lagi dijadikan sebagai objek bagaimana hanya transfer ilmu saja, tapi mereka juga sebagai subjek dalam pendidikan. Artinya kita sebagai pengajar ini harus juga menjadi seorang fasilitator, motivator, dan juga sebagai pembimbing. Dan relevansinya yang lainnya adalah kita juga harus memahami bahwa ketika berpusat pada anak berarti kita juga ada makna di situ penggunaan konsep berdiferensiasi. Jadi belajar itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Makanya ada namanya pembelajaran berdiferensiasi itu. Seperti itu tuh. Oke, baik. Terima kasih Pak. Luar biasa jawabannya ya. Kita harus memenuhi kebutuhan belajar anak. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya juga sepakat dengan Bapak dan Ibu semua dari jawaban-jawaban tadi Bapak Ibu semua, kata menuntun, kemudian menghamba kepada anak. Nah itulah arti daripada kita sebagai pendidik, bahwa kita itu harus berpusat pada anak, kemudian kita memenuhi kebutuhan belajar anak dengan cara kita menuntun, bukan menuntut ya Bapak dan Ibu. Bukan menuntut apa kata kita, tapi kita menuntun supaya laku anak ini dapat berperan dengan nilai-nilai kebajikannya muncul. Kayak tadi melalui pembiasaan kata Bu Lilik sehari-hari ya, bisa melalui sholat duha, kemudian bahasa bebasan, tadi Bu siapa yang dari Bu TK tuh Bu Lilik ya. Nah itu mungkin Bapak dan Ibu sebagai penguatannya luar biasa ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah kita main map di sini ada substansi modul di mana kompetensi lulusan yang dituju. 1. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, di sini mind map atau peta konsepnya, Bapak dan Ibu bisa terbaca di situ? Kecil ya? Peta konsep modul 1.1. Di sini ada budi pekerti, interpretasi pemikiran KHD, kemudian cipta rasa karsa dan karya. Bisa terbaca Bapak dan Ibu di situ? Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan refleksi kritis yaitu CGP dari Bapak dan Ibu semua yang hebat. Kita setiap CGP
menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak dan Ibu, di sini di reflektif kritis ini kita 30 menit, jadi nanti satu orang itu 3 menit ya, mengungkapkan pendapatnya, kemudian nanti boleh teman yang lainnya menanggapi. Dan selanjutnya nanti setiap orang itu 3 menit. Jangan lupa Bapak dan Ibu, timekeeper waktunya, biar semuanya bisa berpendapat sesuai dengan reflektif kritis yang Bapak Ibu pahami dari modul 1.1. Mari kita dialog atau diskusi dan tanya jawab nanti ya. Sekarang kita reflektif kritis dulu Bapak dan Ibu. Mangga dimulai dari siapa dulu yang akan berpendapat selama 3 menit, kemudian boleh nanti teman yang lainnya menanggapi. Kemudian bergantian, biar semuanya terlaksana gitu, bisa menyampaikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofis pendidikan KHD. Boleh dimulai dari siapa Bapak dan Ibu yang berkenan duluan? Yuk, dari bapak-bapak atau ibu-ibu dulu. Ayo Bapak dan Ibu, ditunjuk. Boleh Bu dulu. Oke, Pak Hendrik. Ya, siap Pak Hendrik. Silahkan Pak Hendrik. Menyampaikan atau memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. 3 menit ya Bapak. Ya, terima kasih Ibu Fasilitator, Bapak-Bapak pengajar praktek. Kalau kurang dari 3 menit nggak apa-apa Bu ya? Iya, nggak. Silahkan. Pandangan saya Bu terkait atau perspektif saya terkait reflektif kritis ini, yaitu tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini sangat terkenal dengan semboyannya, ya, yaitu Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Itu yang sudah termasyhur gitu Bu ya. Dijelaskan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu harus dilakukan berpihak kepada murid atau berorientasi kepada peserta didik gitu Bu. Kemudian menurut pemikirannya juga Ki Hajar Dewantara menjadikan tujuan utama dalam membentuk kepribadian peserta didik melalui atau memerdekakan siswa gitu, supaya mencapai kemerdekaan. Jadi anak supaya terbentuk kepribadian dan karakter yang baik. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Baik, dilanjut Ibu, Bapak. Kira-kira Pak, silakan Pak Haris. Ayo, Pak Haris, mangga. Ya, terima kasih Ibu. Sedikit menambahkan dari Pak Hendra tadi, saya di sini masalah Ki Hajar Dewantara ini gagasannya yang pertama Ing Arso Tulodo, yang artinya pendidikan memberikan teladan. Jadi kita sebagai guru harus memberikan teladan kepada siswanya. Kemudian In Madya Mangun Karso, pendidikan selalu berada di tengah, terus memulai dan memotivasi. Jadi kita selalu memotivasi kepada peserta didik, bisa diterapkan nanti di sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran. Kita memotivasi siswanya supaya giat terus belajar. Dan
Tutwuri Handayani, pendidikan selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Jadi kita selalu mendorong siswanya untuk terus semangat dalam pembelajaran dan maju. Mungkin itu saja Ibu penambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris. Semoga dilanjut. Ada Bu Des, Pak Hendrik sudah. Ada Bu Destika ya, yang raise hand. Ya, terima kasih Ibu. Ya, baik Bu. Perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, sebagaimana yang kita tahu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Dan Ki Hajar Dewantara itu pun mengibaratkan kita sebagai seorang pendidik itu ibaratnya adalah seorang petani ya Bu ya, di mana di tangan kita ini ada berbagai macam benih gitu. Nah, tapi untuk menumbuhkan benih-benih itu supaya menjadi hasil yang baik, yang bisa kita lakukan hanya melakukan upaya. Upayanya seperti apa? Kalau petani misalnya dengan memberikan pupuk, kemudian dengan menyiramnya dengan air yang cukup, ataupun membasmi hama yang ada. Tapi toh petani itu pun tidak mampu untuk mengubah si kodrat padi itu tumbuh menjadi jagung atau apa. Begitupun dengan kita guru gitu. Kita pun guru hanya yang mampu kita lakukan melakukan upaya yang tidak bisa mengubah kodrat anak itu. Bagaimana sih upaya yang harus kita lakukan supaya anak itu tumbuh dengan baik, memiliki budi pekerti yang baik, yaitu dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 asas pendidikan yang sudah disebutkan oleh bapak-bapak yang tadi, mulai dari Ingar Sosung Tulodo, ketika kita di depan memberikan contoh, bagaimana sih kita sebagai guru memberikan contoh, misalnya dengan berperilaku yang baik, bertutur kata yang santun, kemudian minimal disiplin ya, ketika misal kita menyuruh anak masuk tepat waktu, ya kita juga sebagai guru harus datang tepat waktu gitu. Kemudian yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, ketika berada di antara tengah-tengah murid itu kita memberikan semangat gitu kepada anak-anak murid kita. Dan kemudian yang ketiga yaitu dengan Tutwuri Handayani, di belakang kita sebagai guru memberikan dorongan. Agar apa sih? Agar kita mampu mengoptimalkan kemampuan yang ada di dalam anak itu supaya dia dapat berkembang dengan optimal gitu, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Terima kasih Ibu. Itu menurut saya. Terima kasih Ibu Desti, luar biasa ya. Ya, dilanjut lagi Bapak dan Ibu. Ada yang raise hand ini, Ibu Lisniawati. Mangga Bu Lisniawati. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau nanti agak terputus-putus karena sinyal tiba-tiba tidak bagus ini di tempat saya Bu, jadi mohon maaf. Jelas Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sedikit memberikan perspektif reflektif kritis saya tentang pemikiran filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti yang tadi teman-teman sudah sebutkan ya, tentang trilogi Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal itu. Ada satu lagi yang menurut saya ini sangat membekas di diri saya gitu. Di situ saya tertarik dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Mereka akan tumbuh sesuai dengan dasar dan sketsa samar. Yang kita tahu selama ini adalah anak-anak itu adalah kertas putih, kertas kosong. Ternyata salah ya. Ternyata anak-anak itu adalah sketsa samar yang sudah mereka miliki sejak lahir. Yang namanya sketsa samar itu, jadi kita bertanggung jawab untuk mengarahkan saja, mempertajam sketsa itu, karena itu sudah menjadi kodrat mereka. Ya, jadi tugas kita sebagai pendidik menuntun dan mengarahkan segala kodrat yang sudah ada pada anak didik dan menebalkan sketsa samar tersebut. Nah, kemudian ada lagi, menurut Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara itu meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Di situ menurut saya betapa tingginya gitu pendidikan ini dibutuhkan untuk anak-anak didik kita. Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer pengetahuan, juga untuk melatih dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, ya, yang kita teruskan kepada generasi berikutnya.
Dengan demikian, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu yang cerdas dan intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Ya, jadi menurut saya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membangun karakter dan kepribadian yang beradab bagi masyarakat Indonesia. Seperti itu Ibu dari saya. Oke, terima kasih Bu Lisnawati, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Dilanjut Bu Juhariah, silakan Bu Juhariah. Baik, sepertinya pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya sudah sangat jelas ya bahwa kita memandang bahwa pendidikan itu sangat penting menurut teori Ki Hajar Dewantara, dan saya hanya sedikit menambahkan mungkin saya ada hal yang memang saya dijadikan acuan di pendidikan. Kita kan menyadari bahwa pendidikan itu penting sekali untuk anak, dan kita peran guru sebagai pembimbing atau penuntun. Artinya Ki Hajar Dewantara ini berfokus kepada budi pekerti yang dikembangkan untuk anak yang dibawa dari dia lahir gitu ya. Betul tadi yang sudah disampaikan Ibu Lisniawati bahwa ternyata bahwa kata-kata anak itu seperti kertas putih, ternyata kita bisa menyangkalnya ya. Jadi anak-anak itu ternyata sudah membawa dasar jiwa yang dibawa semenjak lahir, dan kita sebagai guru mungkin bertugas untuk mengembangkan, artinya menebalkan tulisan-tulisan itu menjadi tebal. Artinya dengan dasar-dasar yang baik kita coba untuk tebalkan, kemudian kita menekan mungkin dasar-dasar yang buruk. Artinya kan kita semuanya manusia memiliki sifat biologis, yaitu rasa takut, rasa malu, rasa egois ya Bu ya. Makanya mungkin di sini kita sebagai guru berperan untuk menggali potensi-potensi yang memang baik dari anak itu, kemudian menekan apa-apa yang ada yang menghambat kemajuan anak itu. Jadi mungkin itu pendapat saya, di mana kita pendidikan berfokus kepada budi pekerti anak, seperti yang diyakini oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Baik, mungkin itu aja dari saya. Mohon arahannya apabila statement saya kurang betul Bu, maaf. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juhariah, luar biasa Bapak dan Ibu ya. Dilanjut lagi Pak Nana, silahkan Pak Nana. Baik Bu, sedikit menambahkan saja dari teman-teman yang lain. Ini pengalaman saja ya. Dulu mungkin ketika pertama terjun ke sekolah atau dunia pendidikan, saya itu cuma berpikiran mengajarkan ilmu kepada murid itu hanya mentransfer pengetahuan, kata Bu Lisnawati tadi ya. Ternyata setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tidak sesempit itu gitu tuh. Justru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini membiarkan peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensinya, bukan hanya mentransfer ilmu kita saja, justru lebih luas lagi. Itu saja mungkin Bu, sedikit menambahkan. Bagus, baik Pak Nana, terima kasih. Dilanjut lagi sama Pak Dian ya, Pak Dian, silakan Pak Dian. Oke, baik Ibu, mohon izin menambahkan dan boleh dikritisi juga. Jadi kaitan dengan perspektif tentang pemikiran Hajar Dewantara yang menarik bagi saya itu kaitan dengan pendidikan itu memiliki tujuan perubahan, yang mana pendidikan itu dinamis, pendidikan itu tidak statis, di mana di situ disebutkan bahwa ketika pendidikan statis maka tunggulah mungkin kehancurannya. Seperti itulah yang mungkin saya bisa pahami.
kaitan dengan pendidikan, memiliki tujuan perubahan tadi, kita harus ingat bahwa mungkin pendidikan itu harus berubah ke arah yang tentunya lebih baik dengan cara mendampingi siswa mungkin yang telah memiliki kodratnya tadi masing-masing. Nah, kodratnya itu mungkin kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan itu tentunya harus mempertimbangkan dan melibatkan kaitan dengan pendidikan yang ada nilai-nilai sosial budayanya di wilayah sekitar peserta didik. Yang kemudian yang kedua kaitan dengan kodrat zaman, tentunya pendidikan itu tentunya akan ada perubahan menyesuaikan dengan ya perkembangan zaman, di mana mungkin kalau kami di SMK itu kaitan dengan teknologi perubahannya sangat luar biasa, seperti mungkin yang telah kita simak bersama-sama kaitan dengan perubahan pendidikan pada zaman kolonialisme sampai sekarang kan itu luar biasa gitu perubahan, di mana perubahan itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin itu aja Bu yang mungkin ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita bahwa pendidikan itu merupakan perubahan yang harus memang kita lakukan dari masa ke masa. Itu aja sih Bu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dian, luar biasa ya perubahan. Nah, yuk dilanjut, terima kasih Pak Dian. Pak Rohemi, oke, Pak Rohemi silakan Pak. Oke. Saya ya Bismillah, jadi saya awali penjelasan ini ya dari maksud bikin sedikit rangkuman tentang KJ Dewantara ya. Jadi kalau saya ingin berangkat dari kesimpulan ini aja, yang pertama tuh kesimpulannya gini, kurikulum Merdeka ini sangat relevan sekali dengan pemikirannya KJ Dewantara. Kenapa? Nah, karena gini, diawali dengan perbedaan antara pendidikan dan juga pengajaran itu ternyata ada perbedaan gitu. Yang saya tahu dari hasil kemarin tuh pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecapaian hidup dan juga secara lahir dan juga batin. Ibu ini maaf terdengar tidak Bu ya? Terdengar Pak, terdengar. Tiba-tiba hening gitu. Ya, silakan Pak. Jelas. Kemudian pendidikan itu sendiri memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, jadi menurut KHD ini, pendidikan dan pengajaran ini merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia baik dalam kehidupan masyarakat maupun berbudaya. Jadi betul juga tadi apa yang dikatakan oleh siapa tadi, Ibu Lisniawati ya, pendidikan itu tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Ya, betul sekali. Kemudian ada juga istilah tentang manusia merdeka ya, seperti itu. Di mana pendidikan ini menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan juga orang lain, artinya merdeka secara batin dan juga mandiri, ya merdeka juga secara lahir. Artinya kekuatan kodrat ini yang dimiliki menuntut murid menjadi cakap mengatur kehidupannya tanpa berperintah oleh orang lain. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara ini menurut saya sebagai pencetus sekaligus juga orang yang sangat visioner. Kenapa? Beliau hidup di zaman kemerdekaan seperti itu, kemudian tapi bisa melihat masa depan. Seolah-olah ini akan terjadi di masa akan datang. Dan ternyata betul, sampai sekarang kita merasakan ada namanya kurikulum merdeka. Dan itu sebuah hal yang fantastis menurut saya. Artinya sesuatu yang tidak terpikirkan mungkin oleh segelintir orang, banyak orang pada waktu itu. Dan beliau dengan pemikirannya, dengan keilmuannya, mencetuskan suatu pemikiran yang mungkin kita bisa rasakan sampai dengan hari ini. Kemudian di samping itu juga, terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada banyak ya. Tadi juga terkait dengan slogan Tutur Handayani, 3 slogan tersebut itu sampai sekarang pun ternyata masih digunakan sebagai slogan di Kementerian Pendidikan. Jadi dari sini saya menyimpulkan bahwa ketika kepentingan anak-anak ini diakomodir dalam pendidikan, maka niscaya ruang-ruang belajar kita ini ke depannya ini akan sangat luar biasa bisa memaksimalkan kemampuan anak dari sisi minat, bakat, dan seterusnya. Karena sekali lagi kita kembali kepada anak bahwa mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak seragam. Artinya mereka adalah orang-orang yang beragam dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai gift-nya, anugerah, dan juga perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan justru. Dan ini saya melihatnya sebagai sebuah pemikiran yang luar biasa yang dicetuskan secara visioner oleh seorang Ki Hajar Dewantara. Baik, sekian saja, terima kasih.
untuk waktunya. Luar biasa Pak Rohemi. Baik, makasih ya Pak Rohemi. Kita lanjut. Bu Lilik, silahkan Bu Lilik. Ya, terima kasih kesempatannya. Dari penjelasan teman-teman tadi sudah cukup mewakili materi kita pada modul pertama. Namun ada yang ingin saya tambahkan, benar sekali bahwasanya pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat berkaitan erat dengan kegiatan Merdeka Belajar, di mana ada beberapa dimensi yang dikembangkan seperti jasmaninya, lalu fisik dari fisik yang sehat dan kuat, lalu dimensi akalnya, dan juga kerohanian daripada anak-anak tersebut, dan juga dimensi kemasyarakatannya. Selain daripada itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, tentu saja ada 3 hal yang harus disesuaikan, seperti pendidikan di dalam rumah, yaitu keluarganya, di sekolah, dan juga di masyarakatnya. Nah, maka dari itu kegiatan parenting di dalam sekolah itu menjadi sarana terbaik, dan juga forum wali murid yang ikut mendukung komunikasi dengan sekolah bagaimana untuk mencapai tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Lilik. Kita lanjut. Ada yang belum ya, Bapak? Ini baru 9 orang, Bapak Ibu. Harusnya 10. Siapa yang belum ya? Menyampaikan perspektif. Biar semuanya kebagian Bapak dan Ibu. Bu Lilik sudah, Pak Rohemi sudah. Ada yang keluar kayaknya ya Bapak dan Ibu ya? Pak Hendrik sudah, Bu Pak Haris sudah, Bu Desti sudah, Bu Lisniawati sudah, Bu Ceria sudah, Pak Nana sudah, Pak Dian sudah, Pak Rohemi sudah, Bu Lilik sudah. Bu Nani ya, Bu Nani. Ada Bu Nani? Silahkan Bu. Apa live ya Bu Nani? Iya Bun. Oh iya, silahkan Bu Nani. Mangga Bu menyampaikan atau memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD. Silahkan Ibu diberi kesempatan. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf nih sebelumnya, saya lagi ada acara ini wisudaan, jadi saya nyambi gitu. Punten ini, jadi makanya saya kurang fokus gitu. Punten. Silahkan Bu, silahkan. Iya. Kalau menurut saya juga hanya sedikit menambahkan ya dari teman-teman, pendapat teman-teman sudah bagus-bagus semua. Kalau menurut saya pendidikan itu hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat ya yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah laku atau sikap dasarnya gitu. Jadi pendidikan memicu kepada anak terutama atau peserta didik terutama tentang akhlak atau tingkah lakunya gitu untuk lebih baik lagi gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Maaf saya lagi kurang fokus. Punten. Iya. Baik, terima kasih Bu Nani, Bapak dan Ibu CGP yang hebat. Semuanya sudah menyampaikan perspektif kritis tentang pemikiran KHD. Kita lanjut. Di sini ada sebentar Bapak dan Ibu. Oke. Nah, di sini kita akan berdialog terkait diskusi dan tanya jawab kurang lebih 20 menit Bapak dan Ibu.
CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lainnya. Bapak dan Ibu semuanya tadi sudah mengungkapkan dari perspektif pemikiran KHD. Kemudian sekarang Bapak dan Ibu silahkan tanggapi ungkapan yang tadi teman-teman berikan. Kemudian ada hal yang perlu ditanyakan, silakan juga untuk tanyakan, saling menanggapi, saling menanya, saling memperkaya kita di sini terkait perspektif pemikiran KHD. Tidak saling menjatuhkan ya Bapak dan Ibu, karena kita di sini adalah sama-sama untuk belajar cara memahami, menghayati pemikiran KHD untuk anak didik kita. Ya, mangga kita mulai dari Pak Hendrik tadi yang pertama mengungkapkan terkait untuk semboyan trilogi pendidikan. Silakan Pak Hendrik, jika Bapak mau menanggapi dari Pak Haris atau Bu Desti, kemudian Bu Lisniawati, atau mau bertanya, atau hal praktik baik yang pernah dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Mangga dari Pak Hendrik atau dari Pak Haris dulu, atau Bu Desti atau selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya Ibu, mohon maaf tadi Bu. Dari Pak Rohemi ya, silakan Pak Rohemi. Oke. Silakan Pak Rohemi. Mau bertanya atau mau menanggapi dari tadi apa teman-teman yang diungkapkan atau menyampaikan terkait untuk perspektif pemikiran KHD. Silakan Bapak dan Ibu, Pak Rohemi. Atau Bapak mau praktik baiknya yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing tentang apa arti pendidikan, atau disebutkan trilogi pendidikan. Guru sebagai teladan tadi kata Bapak dan Ibu semuanya. Contohnya seperti apa teladan yang sesung tulada, ingma dia mangukarsa, tuturi handayani. Pak Rohemi silakan. Mengkonfirmasi terkait ungkapan teman-teman tadi. Atau Pak Haris dulu, mangga, silakan. Ini yang raise hand duluan Pak Rohemi. Pak Rohemi. Oke, Ibu. Oke, Pak Haris dulu, mangga, silakan Ya. Pak. Langsung saja Ibu ya. Iya, Jadi masalah Ki Hajar Dewantara ini saya sedikit menanggapi pernyataan Pak Nana Supriyatna. Ya. Beliau berkata guru itu hanya mentransfer saja. Pengalaman juga Ibu, saya juga guru itu sebelum saya membaca gagasan Ki Hajar Dewantara, pertama saya ngajar di sekolah SD itu, saya juga sama berpikir sama seperti Pak Nana, hanya mentransfer, kemudian selesai kita pulang. Tapi sampai sekarang, sampai zaman sudah modern, ya benar, guru itu ditiru, teladan. Kalau kita keluar, ada yang Assalamualaikum Bapak, pada salaman ke anak-anak ke kita. Dulu saya malu Ibu, punten saya dulu malu. Kalau di luar, saya keluar, masih lagi zaman-zaman bujang. Saya malu kalau ada siswa yang salaman ke saya. Karena saya itu jadi seorang guru itu belum ada cita-cita Ibu. Karena ini orang tua dan kakak terus terang mensupport untuk menjadi guru apa saya bisa untuk menjadi seorang guru, seperti itu Ibu. Jadi saya sepakat sekali kepada arahan dari Pak Nana tadi. Benar-benar guru itu ditiru, diteladan, jadi contoh siswa, jadi contoh masyarakat di kampungnya masing-masing. Ya, jadi benar-benar guru itu harus teladan dan teladan. Mungkin itu saja Ibu yang menanggapi tanggapan ke Pak Nana Supriyatna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris, luar biasa ya, yang cita-citanya bukan jadi guru tadinya ya. Ya. Sekarang alhamdulillah ya Pak, sampai saat ini Ya. menjadi guru sangat mulia ya Ibu. Pak ya. Oke, baik, dilanjut. Silahkan apa dari Pak Nananya juga akan menanggapi?
Eh, kebetulan sama Pak Haris, saya juga nggak ada cita-cita nih jadi guru dulu. Pertanyaan aja ya Bu ya. Boleh, Buat silakan. seluruh nih Bu, buat Silakan, yang lain silakan. juga nih. Kita kan sudah mempelajari yang namanya pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara yang apa konsepnya luar biasa. Kalau kata Pak Rohemi mah tadi pencetus apa namanya visioner, keren banget ya. Pertanyaannya mungkin apa namanya peran kita, praktek kita di lapangan atau di kelas itu yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang kegiatannya atau pembelajarannya relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, contoh atau gambarannya lah seperti apa, biar nanti buat saya juga praktek di kelas juga gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Pak Nana, terima kasih untuk pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan Pak Nana. Bu Lisniawati. Iya baik. Ini bisa saya menanggapi yang tadi Pak Haris. Awalnya menanggapi Pak Haris dulu ya Pak Nana, nanti baru Pak Nana. Punten. Awal Pak Haris bilang tadi cerita kalau tidak bercita-cita jadi guru gitu ya. Kalau menurut saya guru itu bukan sebuah cita-cita, tapi menjadi guru itu adalah panggilan jiwa gitu. Jadi walaupun cita-cita saya menjadi guru, tetapi di dirinya itu tidak tertanam perasaan menjadi guru yang baik, ya nggak akan bisa jadi guru gitu ya. Jadi kalau menurut saya Pak Haris ini mungkin sudah ada panggilan jiwa ya. Lisniawati keluar kayaknya. Halo Bu Lis. Oke, baik, Bu Lisnya kayaknya sinyalnya ya tidak mendukung. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya Bu Lilik, silahkan Bu Lilik. Ya, Bu Lilik dulu, nanti Bu Lisniawatinya kayaknya keluar nih. Silahkan Bu Lilik. Sudah raise hand. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama Pak, saya juga kalau dibilang apa ya, cita-cita jadi guru, bukan ya. Tapi saya hanya awalnya emang benar mengikuti keinginan orang tua karena perempuan itu cocoknya jadi guru gitu. Apa ya, istri idaman gitu. Nah, jadi ya udah saya ikutin aja untuk menjadi guru, tapi ternyata manfaatnya sungguh luar biasa. Menjadi guru dari sejak lulus sekolah hingga saat ini, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadikan saya juga banyak belajar. Nah, saat awal saya mengajar, taunya di rumah belajar untuk anak di sekolah seperti itu. Nah, sudah selesai pulang. Nah, tapi ternyata setelah evaluasi KBM bulanan, tahunan, seperti itu ya Bu, itu menemukan berbagai macam permasalahan di kelas, permasalahan di sekolah, permasalahan dengan teman-teman sebaya, bahkan dengan diri sendiri. Bahwasanya terkadang saya menemukan siswa yang mempertanyakan sesuatu hal yang saya tidak tahu begitu. Nah, itu membuat apa ya? Memacu saya gitu, memacu diri saya untuk, bagaimana ya? Ini saya tidak tahu nih, apa saya harus asal jawab atau bagaimana? Nah, itu yang menjadi alasan saya akhirnya ingin mengembangkan diri, mengikuti diklat seperti ini, mengikuti diklat-diklat online, mengikuti Instagram untuk melihat apa ya karya-karya dari vlogger
tentang pendidik. Nah, itu membuat inspirasi untuk diri saya membuat konten-konten pembelajaran di kelas. Mungkin benar, menjadi guru itu bisa dari panggilan jiwa. Dan alhamdulillah bermanfaat sekali untuk kehidupan saya saat ini, menjadi lebih mapan untuk menjadi seorang ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Lili. Sekarang Pak Rohemi ya, silakan menjawab pertanyaan Pak Nana belum ini? Atau mau menanggapi Pak Haris? Silakan. Ya. Baik ya tadi ya Pak Nana ya. Terkait ini ya, apa namanya? Menjadi guru panggilan jiwa atau cita-cita itu ya tadi ya? Sama Pak Dari Nana Pak Haris, tentang ya, Pak Nana itu terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang visioner yang sudah diterapkan oleh guru ya di saat sekarang gitu ya. Ya baik. Berangkat dari pertanyaan yang sebelumnya Pak Haris, kalau menjadi guru itu panggilan jiwa sekaligus juga cita-cita saya. Jadi memang sejak saya SD itu saya terkagum-kagum dengan sosok seorang guru yang memang favorit sekali. Dilanjutkan juga ketika di SMA juga ketemu lagi, ternyata sosok-sosok inspiratif tersebut tuh mampu membangkitkan apa namanya keinginan saya, cita-cita besar saya menjadi seorang guru. Makanya lulus dari SMA pun itu sudah coba-coba menjadi guru, paling enggak guru ngaji gitu ya di kampung. Lanjut kemudian saya juga ngajar Quran hadis, ngajar TIK, ngajar multimedia, fotografi, juga ngajar bahasa Inggris. Yang saya nggak pernah ngajar itu cuma satu, matematika. Eksak saya nggak pernah ngajar seumur. Jadi yang lainnya alhamdulillah pernah ngajar semuanya. Ya karena memang panggilan jiwa tadi, ketika tidak ada guru di sekolah itu saya jadi gaconnya, ya udah gantiin gitu paling. Makanya saya alhamdulillah termasuk terakhir itu saya jadi guru BK juga pernah. Jadi semua mata pelajaran alhamdulillah pernah kecuali eksak. Itu saya nyerah kalau itu. Jadi itu kembali lagi saya panggilan jiwa sekaligus juga sebagai cita-cita alhamdulillah. Paling tidak sampai hari ini saya sudah mengajar di 7 sekolah Ibu. Ya, Pak. Jadi alhamdulillah sampai hari ini 5 tahun berjalan saya di pengalaman di guru itu sudah sekitar 7 sekolah mengajar. Alhamdulillah sekarang stay di 2 sekolah di Serang 1 sama di Tangerang 1 untuk ngajarnya. Jarak ke sekolahnya kalau ditanya berapa, saya jarak ke sekolahnya itu 36 km. Iya, sudah sih jarak ke sekolahnya saya tuh di Serang, di Gunung Teja, ke Tangerang tuh di daerah Sukamulya, ya, atau tepatnya Belaraja, itu 36 km. Mode Rossi saya pakai kecepatan 60 itu ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 10 menit. Kalau mode santai itu bisa 1,5 jam. Nah, kalau ke sekolah hati di Serang itu kurang lebih ya sekitar setengah jam. Jadi ada satunya setengah jam, satu lagi yang 1,5 jaman itu kurang lebih seperti itu. Nah itu jadi suka dukanya menjadi guru, tapi saya nikmati karena sekali lagi itu panggilan jiwa sekaligus cita-cita. Berikutnya tadi pertanyaan dari siapa? Pak Nana ya. Nah, bagaimana atau apa yang sudah dilakukan? Ya, hari ini saya kemudian mengabdi di sebuah sekolah yang tidak terlalu terkenal menurut saya. Saya memilih untuk pindah dari sekolah yang munafik sebelumnya pindah ke sekolah yang tidak terlalu terkenal karena memang ada semacam rasa ingin berbalas budi jasa segala macam. Itu ini sekolah pertama saya di karir pendidikan saya, dan saya ingin kemudian sebagai orang yang kemudian PPG dan juga guru penggerak di sini, saya ingin kembali ke sini, kemudian menciptakan iklim pembelajaran yang memang bisa bermanfaat setidaknya seperti itu. Dan saya alhamdulillah di sekolah yang baru ini kalau di kampung tuh beda ya Bu ya, iklim belajarnya ya, tidak sesemangat yang di kota. Saya ngajar di sekolah yang AK-nya A, satu lagi saya ngajar di sekolah yang AK-nya bahkan belum C gitu ya, belum terakreditasi. Jadi beda iklimnya. Nah di iklim yang berbeda ini saya kemudian mencoba mengubah situasinya, di mana anak ini gandrung dengan HP. Nah saya coba kemudian mengintegrasikan antara penggunaan handphone dengan juga pembelajaran. Nah bisa pakai saya tuh flip PDF karena di sini kan kekurangan buku ya. Jadi mungkin kita ke anak itu pakai flip PDF atau pakai konten-konten yang berbau teknologi yang bisa anak akses di luar seperti itu.
Yang lainnya saya juga aktif menggunakan banyak sekali aplikasi dalam pembelajaran, misalkan ya paling familiar ya seperti Canva, seperti itu, Bamboozle, kemudian Wordwall, seperti itu, PassPoint dan seterusnya. Itu banyak saya uji coba di kelas-kelas, ya artinya tidak 1-2 kali dicoba, ketika menemukan sesuatu yang cocok itu digunakan. Kembali lagi, pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya terapkan di sekolah yang baru ini, di mana tidak setiap metode ini bisa saya pakai di kelas yang lainnya. Karena ketika saya belajar satu kelas ini mungkin, oh ini iklimnya beda, ini suasana beda gitu. Jadi yang saya terapkan, yang sampai hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi disesuaikan dengan kebutuhan anak dan juga kegandungan anak itu sendiri. Jadi itu mungkin jawaban untuk Pak Nana gitu ya. Saya belum lama Pak, kembali ke sini sekitar 1 tahun. Jadi belum banyak yang bisa saya lakukan, tapi paling tidak itu bermanfaat untuk sedikit mengubah iklim belajar yang ada di kampung terutama seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rohemi, luar biasa ya jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Ya, subhanallah panggilan jiwa-jiwa untuk Bu Guru, Pak Guru semuanya ya. Nah, praktik baiknya juga tadi sudah diungkapkan oleh Pak Rohemi. Pak Nana, bagaimana untuk praktik baiknya dari Pak Rohemi? Apakah sudah bisa dipahami, Pak Nana? Ya Bu, alhamdulillah, terima kasih Pak Rohemi, mantap. Oke, mantap. Diferensiasinya bisa ditiru nih. Baik ya. Boleh dari Bu Juhariah, kira-kira Bu, silahkan menanggapi ataupun tadi pertanyaan Pak Nana, mau sedikit menambahkan praktik baiknya dari Pak Haris, silahkan. Atau Iya. Subhanallah ya Bu, Bapak, ternyata kita mempunyai guru hebat di sini. Semuanya juga guru-guru hebat. Saya acungi berapa jempol ya? 4 jempol mungkin untuk Pak Rohemi. Kita butuh guru-guru seperti beliau yang memang panggilan jiwa ya, betul-betul panggilan jiwa dan emang mau terjun ke sekolah-sekolah yang artinya udah tertinggal untuk memajukan itu luar biasa. Pemikiran dan semangat yang luar biasa. Semoga Bapak sehat selalu Pak, dimudahkan urusan semua urusannya lancar. Selain panggilan jiwa menurut saya sebagai seorang guru mungkin saya berkeyakinan bahwa menjadi seorang guru itu adalah pilihan ya, pilihan Tuhan. Artinya kita manusia-manusia terpilih, insya Allah yang mungkin istimewa di mata Allah untuk mentransfer ilmu kepada anak-anak. Jadi kita selain mentransfer ilmu juga kita memberikan teladan yang baik. Mudah-mudahan amanah itu juga bisa kita lakukan ya untuk anak-anak kita. Menarik sekali ya, mungkin Pak Haris, tadi Pak Nana juga tidak bercita-cita menjadi seorang guru, ternyata jalan hidupnya mengarahkan ke situ. Begitu juga dengan saya tidak ada, maksudnya tidak ada kepikiran malah untuk menjadi seorang guru, tapi ternyata alur hidup membawa saya menjadi seorang guru. Sampai sekarang sudah 12 tahun Alhamdulillah mengajar di instansi yang sama. Saya cukup setia di TKIT Al-Husna dari tahun 2012 tahun sekarang. Dan itu membuat saya merasa istimewa karena saya tidak punya cita-cita ke situ, tapi saya merasa selain panggilan hati bahwa kita adalah manusia pilihan Tuhan, mungkin begitu. Jadi semangat selalu untuk kita semua guru-guru hebat. Semoga kita ke depan selalu diberikan kesehatan, bisa terus mengembangkan diri kita menjadi guru-guru yang profesional. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oh iya, satu lagi Bu, boleh saya bertanya enggak? Boleh, silakan. Bertanya untuk semuanya ya. Kalau pembimbing, kita kan penuntun, pembimbing sebagai seorang guru, artinya kan kita di sini memberikan kebebasan belajar kepada anak didik kita yang seluas-luasnya. Saya mohon masukan untuk saya sebagai guru TK ya Bu ya. Anak-anak TK itu kan maksudnya pikirannya masih belum, akal pikirannya masih belum matang ya. Jadi maksudnya kita kan malah anak-anak kebanyakan kita layani gitu, artinya apa, porsi kita memberikan kemerdekaan belajar untuk anak itu sejauh mana sih bisa diterapkan di TK gitu Pak, Bu. Ya mungkin itu aja pertanyaan dari saya, terima kasih sebelumnya.
Oke, baik Bu Juhariah, luar biasa ya penanggapannya. Kemudian yang ditanyakan juga sama Bu Juhariah. Kira-kira pertanyaan Bu Juhariah ada yang menjawab Bapak dan Ibu? Untuk anak usia dini ya Bu. Bagaimana nih anak didik nih, anak usia dini masih pelayanannya ya butuh dari orang dewasa. Tapi dengan cara menuntut itu seperti apa? Ada Bapak dan Ibu? Raise hand. Oke, Bu Lilik, silakan. Praktik baiknya. Iya Bu, karena kita sama-sama di TK ya, saya tahu betul bagaimana rasanya menuntun anak-anak usia dini yang terkadang kita ngomong apa kurang sesuai arahannya. Nah, praktik baik yang saya lakukan biasanya saya karena biasanya sering ketemu setiap hari. Kalau biasanya kalau awal-awal ajaran baru itu hal yang paling rumit untuk saya karena benar-benar belum mengenal anak tersebut. Nah, solusinya mungkin agak melambat pembelajarannya, lebih ke pengenalan dulu. Nah, setelah sudah mengenal karakteristik anak, barulah saya melakukan pembelajaran sesuai karakternya. Terdapat sebagian anak yang tidak ditegasin, harus dengan pujian. Ada yang anak harus benar-benar ditegasin. Apabila tidak ditegasin, mengganggu teman sebayanya. Nah, ada anak yang memang harus disayang-sayang, bahkan digendong ya Bu ya. Karena karakteristik anak yang sangat berbeda. Bahkan ada anak yang tidak bisa diam. Jadi dia tetap menangkap materi pembelajaran dari kita, tapi apabila dia duduk, dia tidak fokus. Tapi saat dia bergerak, dia malah merekam isi daripada materi tersebut. Nah, dari kesimpulan tersebut kita harus mengetahui karakteristik anak tersebut sehingga kita dapat memberikan pelajaran sesuai kebutuhan anak. Itu sih Bu. Bagaimana Bu Ju? Luar biasa ya Bu Lili. Aduh, nyambung banget sebetulnya kalau kita berbicara tentang anak-anak usia dini ya. Ya berarti kan kita tidak bisa menyamaratakan anak ya. Artinya yang jadi dilema bagi saya ini maksudnya kebebasan belajarnya ini seperti apa gitu tuh kalau untuk di TK itu Bu. Jadi untuk memberikan pembelajaran, sementara anak-anak itu kan kalau di TK itu harus kita bimbing, maksudnya pembimbingan kita tuh sejauh mana untuk di proses pembelajaran itu gitu. Sebab memang ya seperti itu, karakteristik anak memang sangat berbeda-beda. Setiap anak pasti beda-beda, masing-masing treatmentnya pun akan berbeda di setiap masing-masing anak itu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya, berapa persentase kita membimbing anak itu, berapa persentasenya gitu. Artinya kan kalau di SD, mungkin di SMP, SMA ya anak-anak sudah matang dalam berpikir, jadi tidak terlalu besar PR-nya mungkin ya. Kalau di PAUD kan luar biasa ya Bu ya. Jadi mungkin ada masukan, saya ingin mendengar masukan dari guru-guru SD, mungkin dari guru-guru SMP. Kalau tadi pendapat dari Bu Lilik, ya, saya sangat setuju sekali ya. Memang kita melihat karakter anak dulu nih, bagaimana cara mentreatment anak. Untuk anak yang aktif seperti apa, untuk anak yang cenderung pendiam seperti apa, memang seperti itu gitu ya. Saya sangat setuju sekali. Jadi saya ingin mendengar sedikit masukan dari guru-guru SD, guru-guru TK gitu tuh, guru-guru SMP gitu. Karena Bu, sampai sekarang sampai detik ini, walaupun kita diharamkan untuk mengajarkan anak-anak itu baca tulis hitung, tapi pada kenyataannya
kami masih dituntut ketika anak-anak SD masuk ke anak-anak TK masuk ke SD itu dituntut untuk bisa baca, tulis dan hitung gitu, Bu. Jadi ya itu saya mohon tanggapan dari para guru-guru yang lain gitu. Terima kasih Bu Lilik atas ininya Bu, atas jawabannya, saya sangat setuju sekali. Baik, Bu Juharia, terima kasih ya. Bu Lilik juga terima kasih tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bu Juharia. Karena mungkin kita waktunya sedikit lagi ya Bapak dan Ibu. Tadi Bu Juharia minta dari Bapak SD atau Ibu guru SD, SMP, SMA, karena kita di sini semua adalah berbaur ya, ibaratnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan juga di sini kita mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain terkait untuk pembelajaran reflektif KHD tadi. Nah, jika ada Bapak dari SD atau Ibu guru SD, SMP, SMA yang menanggapi satu aja, Bu. Mangga silakan, satu orang saja. Karena waktunya kita sudah hampir habis ya. Baik, Bu. Silakan. Oke, baik Pak Nana, silakan. Izin, Bu, secara umum saja ya Bu Juharia. Ya, baik. Mohon maaf kalau di SD saya nggak ada tuntutan dari TK atau PAUD masuk SD saya harus bisa baca, nggak ada. SD saya ya Bu, maaf Bu. Menanggapi tadi ya Bu ya, sesuai saya kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menurut beliau siswa itu tidak kita jadikan sebagai objek tapi sebagai subjek. Artinya siswa ini kita jadikan sebagai teman katanya. Ajak bermain ya, namanya belajar kan tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas dengan bermain. Untuk macam-macam karakternya mungkin tadi seperti Pak Rohemi bilang ada diferensiasi ya Pak Rohemi ya. Kalau nggak salah itu ada lagi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Artinya kita harus menyelam dunia anak itu seperti apa. Mohon maaf Bu, saya juga di sekolah sama Bu, kayaknya SD kurang lebih ya untuk kelas rendah itu sama. Kadang saya mencontohkan namanya buang sampah. Buang sampah itu seperti apa kalau tidak buang sampah. Saya contohkan film SpongeBob. Karena mereka pada tahu film SpongeBob. Coba SpongeBob itu apa? Spons harusnya di laut apa tidak? Oh tidak Pak, itulah makanya jangan buang sampah sembarangan gitu. Secara umum mungkin seperti itu Bu, sedikit aja. Oke, baik. Gimana Bu Juharia? Kayaknya keluar ya. Baik Bapak dan Ibu, karena waktunya kita terbatas juga ya, kita lanjut. Nah, di sini kita refleksi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya tadi sudah menyampaikan pengalamannya maupun menyampaikan pemahaman terkait materi, perspektif reflektif kritis pemikiran KHD yang mana Bapak dan Ibu semua tadi sudah memaknai daripada kata menuntun dan juga guru itu sebagai petani ya. Petani yang mana diibaratkan petani itu menanam bibit yang unggul, bagus. Jika petani itu merawat, kemudian disediakan lahan yang bagus, justru pasti hasilnya juga akan bagus. Nah, kita pun sebagai pendidik, bagaimana pendidik itu adalah panggilan jiwa. Betul Bapak dan Ibu, panggilan jiwa bukan berarti cita-cita. Ada hal juga cita-cita ya Bapak dan Ibu. Dan panggilan jiwa tersebut, bagaimana kita sebagai pendidik itu bukan berarti hanya untuk mentransfer ilmu saja. Kalau mentransfer ilmu itu banyak, dari luar juga, dari sumber manapun itu pasti ada, dari buku, dari internet. Bahkan kita ada halnya tuh karakter atau lakunya anak supaya menjadi nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Dan cara kita menuntun, membimbing anak didik kita, yang mana anak didik kita itu bukan berarti kertas kosong dan jangan dijadikan sebagai adalah objek tadi kata Pak Nana ya. Jadikan anak sebagai subjek kita. Kita harus menyamarkan garis-garis tersebut
dengan bagaimana cara kita menggali potensi yang ada pada diri anak. Itu hal-hal yang harus kita terapkan anak didik kita dengan pembiasaan-pembiasaan sehari-hari. Yang mana pembiasaan itu mungkin dari Bapak Ibu guru juga menjadi teladan yang baik. Ingat sasung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Bapak dan Ibu semuanya, ini kalau kita berbicara pengalaman, pasti kita 3 jam, 4 jam juga ya tidak akan selesai ya. Kita di pertemuan berikutnya Bapak dan Ibu, luar biasa Bapak dan Ibu semuanya, pemahaman, pengalaman Bapak dan Ibu semuanya. Di sini kita sama-sama belajar, mendapatkan sharing ilmu. Saya pun dapat sharing ilmu dari Bapak dan Ibu semuanya. Ya, mungkin itu penguatan dari saya Bapak dan Ibu. Nah, kita di sini ada refleksi pembelajaran. Ada Padlet yang harus Bapak Ibu isi. Saya sematkan ya Bapak Ibu di chat room. Itu silakan Bapak dan Ibu untuk isi Padlet tersebut. Sebentar. Stop dulu. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Apa sudah ada di chat room Bapak dan Ibu? Belum ada ya? Bentar, copy dulu linknya. Silakan Bapak dan Ibu isi Padlet tersebut. Di situ apa sudah bisa dibuka atau diisi oleh Bapak Ibu semuanya? Gimana Bapak dan Ibu? Bisa diisi? Halo? Ya, Ibu. Ya, Bu, sudah bisa dibuka, sudah bisa. Ada 2 soal ya, Bu, Ya, di situ. baik. Silahkan Bapak dan Ibu. Kita refleksi di sini. Ada 2 soal. Bagian pertama, pembelajaran apa yang didapat pada hari ini, Bapak dan Ibu? Silahkan tulis 2 atau 3 kalimat. Yang kedua, apa yang sudah baik pada kegiatan hari ini? Silahkan Bapak dan Ibu. Bisa diketik Bapak dan Ibu semua? Berapa kata, Bu? Silahkan, bebas Ibu. Apa bisa diedit Bapak dan Ibu? Sedang, Bu. Oke, baik.
Oke, di sini sudah ada jawaban dari Bapak Ibu semua. Refleksi kita pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran apa yang didapat hari ini. Boleh dikasih namanya ya Bapak Ibu, pembelajaran pada hari ini yang kita dapat. Boleh ketik nama dulu nanti ya, silakan Bapak Ibu. Pembelajaran pada hari ini yang kita dapat banyak sekali dan saling berbagi ilmu bersama guru-guru hebat. Oke, dari jawaban siapa itu? Kemudian nanti diketik nama dulu ya Bapak Ibu di atasnya ya. Pembelajaran terkait dengan pemikiran KHD yang diterapkan dalam pendidikan dewasa ini. Kemudian pembelajaran dari pengalaman yang luar biasa dari rekan-rekan. Pembelajaran didapat hari ini mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ternyata sangat relevan dengan keadaan pendidikan saat ini. Oke, ini ada namanya Bu Juharia. Ya, saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu saya lebih memahami bagaimana pandangan KHD terhadap pendidikan dan seberapa penting peran kita sebagai pendidik. Oke. Kemudian pembelajaran yang dapat diambil sebagai guru harus mampu menuntun anak agar diri kita mampu berkembang. Oke. Mampu berkembang optimal. Ini yang pertanyaan yang kedua. Apa sudah semuanya Bapak Ibu mengisi? Belum, Bu. Belum, silahkan. Ini refleksi Bapak Ibu ya, pembelajaran pada pertemuan hari ini. Oke, pandangan terhadap pemahaman, tugas pendidik sebagai penuntun di dunia pendidikan. Betul, Bapak Ibu. Presentasi bagus, tanya jawab oke, jawaban bagus, penyampaian lengkap mudah dipahami. Kegiatan saling bertukar pikiran, pengalaman. Oke. Lebih memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara serta aplikasi yang disertai pendidikan masing-masing. Sudah semuanya Bapak Ibu? Karena nggak ada namanya di sini ya. Nanti dinamakan ya, nah dinamain yang depannya kalau misalkan mengetik lagi ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Pendapat saling berbagi pengalaman luar biasa ya. Oke, boleh namanya di bawah. Baik, oke. Punten Bunda. Ya. Isi refleksinya di mana ya? Di Padlet Bun, ada link yang di chatroom. Ya, di chatroom Bunda ada di situ link. Klik. Di mana? Di chatroom Bun. Yang biasa kita chat. Refleksi. Ada, Ibu? Di modul 1E kan? Di chatroom Bu, chatroom. Ada link yang saya sematkan di chatroom, Ibu. Linknya diklik, Ibu. Bisa Bu Nani? Belum. Pakai HP ya Bu ya? Enggak, saya laptop. Laptop ya. Tapi Ibu nanti di jalan sayanya. Oh gitu, oke baik. Oke, nggak apa-apa Ya, Bu, hati-hati ya. Tidak apa-apa Nggak apa-apa, nanti. Bun. Ya, nggak apa-apa nanti refleksi ini Ibu bisa diisi kalau sudah sampai rumah Bu, hati-hati di jalan, tidak apa-apa. Karena sama kami terlihat ya yang sudah mengisi maupun tidaknya. Hati-hati Ya. Bu di jalan. Oke, nggak apa-apa Ya, Ibu. Iya, Bapak Ibu ya. semuanya mengisi ya. Iya. Tidak apa-apa Bu, hati-hati Bu. Ya, makasih. Bapak Ibu semua yang di sini sudah mengisi ya.
Sudah, Bu. Ambil ya. Oke, baik. Kalau sudah pasti terlihat. Oke. Baik, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, kita subscribe lagi. Terima kasih sudah mengisi refleksi tersebut. Kita ke terakhir yaitu penutup ya Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini di sesi eksplorasi konsep forum diskusi kita sudah berada di penghujung. Di penghujung Bapak dan Ibu semuanya bertemu di sini. Kita ketemu lagi besok hari. Itu Bapak dan Ibu kira-kira untuk hari besok mau jam berapa kita sepakati. Apa Bapak Ibu semua sudah bagi rapot? Sudah Bu? Sudah. Mrs. Tambu. Sudah. Sudah, oke. Baik Bapak Ibu. Nah ini kita di penutup ya Bapak dan Ibu. Seandainya besok Bapak dan Ibu bisa pagi di jam 8, berkenankah atau tidak kesepakatan kita bersama? Kalau jam 8 kayaknya pagian. Kita Jumat soalnya Bu. Besok Tapi itu kalau yang 3. lain oke, insya Allah oke. Nah, kita itu besok Jumat, kemudian 3 JP, besok itu bukan 2 JP ya Bapak Ibu. Jadi dan hari Jumat juga supaya sebelum duhur kita sudah selesai. Bagaimana kesepakatannya Bapak Ibu besok jam 8 karena sudah pada liburan ya? Oke Bu, jam 8. Oke, siap. Sepakati ya bersama ya Bapak dan Ibu. Ya, Allah, siap. Oke, baik. Kita sepakat besok jam 8 sudah dimulai. Jadi jam 8 kurang 10 menit seperti tadi Bapak Ibu sudah ada yang masuk. Alhamdulillah. Hari ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini sangat bermakna untuk kita semuanya. Dan di hari besok kita persiapkan juga di Rukol 1 bertemu kembali di ruang room meeting Bapak dan Ibu. Dari saya mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun salah yang kurang di hati Bapak dan Ibu semuanya, mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama sesi foto bersama dulu. On cam Bapak dan Ibu, saya stop share dulu ya. Sebelum kita keluar foto bersama dulu. Yang masih off cam. Halo Bapak dan Ibu. Suara saya masih terdengar Bapak dan Ibu? Masih. Masih Bu. Masih Bu. Soalnya ini tidak bergerak di saya ininya. Iya Bapak dan Ibu, kita buka kamera, kita foto bersama. Sebentar ini wifi-nya muter Bapak dan Ibu. Cek sound. Suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih Bu. Oke. Masih Bu. Siap. Masih Bu. Tidak bergerak ya Bapak dan Ibu ini ya. Apa tampilan slide-nya masih ada atau sudah keluar Bapak Ibu? Soalnya di saya nggak bergerak ini. Khawatir. Masih ada, Bu. Masih Slide masih ada. ada. Oh, slide masih ada. Oke, berarti ini harus keluar dulu. Di sini sudah stop share screen ya. Masih ada tampilan slide-nya Bapak dan Ibu? Masih Bu. Masih. Masih Bu. Nah ini, oke, ini nggak bergerak soalnya Bapak Ibu. Sudah tidak ada Bu. Sekarang malah nggak ada suaranya lagi.
Pak Nana masih enggak ini? Izin live ya. Bu Fasil keluar ya, keluar Fasil keluar. Rasanya Udah selesai? sampai ketemu Keluar besok. dulu kayaknya. Kepental ya ibunya. Nanti masuk lagi mungkin ibunya. Nanti Izin kita live sampai tunggu ketemu dulu. besok. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Ajat, Pak Sultan, teman-teman yang lain. Salam Pak Hendrik. Sudah bisa keluar? Pak Sultan, diuyup dulu kopinya. Sudah Bapak. Pak Hendrik nih lagi ngopi nih. Kita mau ini gimana? Mau tetap tunggu Bu Fasil atau Enggak, Pak. Ajat? Sudah. Kita belum dokumentasi kayaknya tadi. Ya. Dokumentasi ini penting ya Bapak. Pak Ajat? Kita tunggu dulu gitu. Ya coba Pak Ajat. Ibu Fasil apakah akan masuk kembali? Oh ini udah selesai kayaknya. Fasil sudah keluar. Kalau mau lip gak apa-apa. Karena ini waktunya udah selesai. Itu ibunya datang Pak. Udah Oh, jadi. itu lagi tuh. Ibu masuk kembali kan? Kita belum sesi foto Pak. Iya. Ibu Fasil udah masuk. Halo Bapak Ibu semua, mohon maaf ini kayaknya internetnya terlempar. Yuk Bapak Ibu, kita foto bersama dulu, buka kamera. Apakah kamera saya terbuka? Enggak Bu. Oh iya, ini perlu harus diinikan lagi nih internetnya. Yuk kita foto sama-sama Bapak Ibu. Baik Ibu. Halo, cek. Ada suara saya Bapak Ibu? Ada Bu. Oke, Kameranya. siap. Kita foto bersama. Yuk. 1, 2. Maaf ya, kamera tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Ini khawatir. 1, 2. Lagi 1, 2. Ya, bebas, Lagi bebas. Bapak Ibu. Gaya Bu, gaya. Bebas, ayo. Oke, bebas. Maaf ya, Bebas kameranya itu ini nggak gimana? bisa dibuka. 2, 6. Ya, literasi Bapak Ibu. Literasi, Mohon maaf literasi. Ya, literasi L. Oke, kameranya tidak bisa dibuka Bapak Ibu sayang. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gaya lain, Bapak Ibu. Senyumnya Semangat. dong. Semangat ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kameranya tidak bisa dibuka saya. Kayaknya pas tadi terlempar. Cukup sekian Bapak dan Ibu semuanya. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Hari ini dan teman-teman CGP juga. Tetap semangat Ibu dan Bapak. Silakan Bapak Ibu, semangat Ya Pak Sultan. Semangat. Ayo mari izin live ya. Dan Bapak Assalamualaikum. Pak.